Selamat datang pada sesi yang akan membahas mengenai proses yang merupakan elemen ke-9 dari 9 core element. Dapat dilihat di sini, posisi proses merupakan bagian dari kelompok value, di mana kelompok value terdiri dari brand, service, dan proses. Definisi dari proses sendiri adalah kualitas, biaya, dan penghantaran produk dari perusahaan kepada pelanggannya. Kita lihat di sini, kualitas sendiri adalah menciptakan sistem yang dapat memberikan nilai bagi pelanggan. Sedangkan cost menciptakan proses yang bisa meningkatkan efisiensi finansial. Sedangkan delivery merupakan proses penyampaian produk, barang, atau jasa secara tepat dan benar, sehingga memuaskan pelanggan. Baik, kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari quality, cost, dan delivery. Seperti yang sudah disampaikan tadi, quality adalah membangun sistem yang dapat menjaga dan terus meningkatkan nilai yang dijanjikan kepada konsumen. Tujuannya adalah terutama untuk kepuasan konsumen itu sendiri. Ini adalah contoh-contoh terkait bagaimana perusahaan dapat membangun sistem untuk menjaga dan terus meningkatkan nilai. Yang pertama adalah menciptakan sistem quality control untuk memastikan bahwa produk maupun juga jasa yang disampaikan kepada konsumen merupakan produk yang memiliki standar kualitas yang dapat memberikan nilai yang dijanjikan. Yang kedua adalah customer care, di mana di sini perusahaan dapat memperoleh umpan balik dari pelanggan agar perusahaan dapat menjaga dan juga meningkatkan nilai yang dijanjikan. Nah, itu adalah product development. Di sini perusahaan dapat membangun produk-produk yang dapat memberikan nilai yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga dapat terus terjaga serta terus dapat ditingkatkan. Sedangkan yang selanjutnya adalah contoh selanjutnya service standard atau standar layanan. Di sini terutama untuk jasa maupun pelayanan pelanggan, standar layanan itu untuk memastikan bahwa interaksi dengan konsumen dan bagaimana pihak perusahaan yang mewakili perusahaan melayani pelanggannya itu sesuai dengan standar sehingga dapat terjaga nilai yang dijanjikan kepada konsumen. Selanjutnya, cost. Cost sendiri adalah menjaga agar proses dapat meningkatkan efisiensi finansial, namun tetap menjaga kualitas. Di sini perusahaan dapat menekan biaya dan juga dapat terus menjaga kualitas sesuai dengan yang dijanjikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk proses cost ini adalah contohnya perusahaan dapat melakukan cost control. Sehingga apa? Sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak berdampak langsung terhadap kualitas dan juga kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah automasi. Dengan automasi, proses produksi barang itu dapat ditingkatkan efisiensi finansialnya, namun terus terjaga kualitasnya. Dan yang selanjutnya adalah perusahaan dapat membangun suatu sistem produksi seperti contohnya misalkan Lean Production System, di mana perusahaan dapat mengoptimalkan proses alur dari setiap tahapan produksi menjadi efisien
sehingga dapat menekan biaya karena tidak terjadinya penundaan dalam setiap alur. Dan tentu saja dalam proses produksi ini, kualitas dari setiap tahapan produksi harus terus dijaga. Itu adalah konsep dari lean production. Selanjutnya adalah delivery, di mana proses penyampaian produk yang tepat dan benar itu harus dilakukan sehingga memuaskan konsumen. Di sini, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan sales training, sehingga sales dapat memahami produk yang ditawarkan kepada pelanggan, sehingga informasi yang diperoleh oleh pelanggan maupun produk yang disampaikan oleh pelanggan atau disarankan oleh pelanggan merupakan produk yang tepat ataupun benar sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Dan juga dapat dilakukannya distribution atau logistik network, di mana di sini perusahaan dapat membangun sistem distribusi dan logistik sehingga barang-barang yang diterima oleh konsumen itu sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Dan yang ketiga adalah logistic information system, di mana dalam proses di logistic information system itu perusahaan dapat mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi pada proses pengiriman barang maupun penyampaian barang agar produk yang disampaikan kepada konsumen merupakan produk yang tepat dan benar. Dan yang keempat adalah inventory management. Dengan inventory management tentu saja perusahaan dapat mengetahui persediaan-persediaan produk yang ada sehingga produk-produk yang diminta oleh pelanggan itu dapat disampaikan di waktu yang tepat dan juga dapat disampaikan barang yang benar kepada konsumennya. Baik, sekian untuk materi kali ini, walaupun singkat, namun ini tidak membuat materi ini menjadi tidak penting. Oleh karena itu, mohon untuk dipahami sehingga Anda semua dapat memahami 9 core element secara menyeluruh pada setiap elemen-elemennya. Baik, sekian dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.